Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kayla F. Alamudi yang akan bertugas sebagai moderator yang akan membimbing jalannya presentasi pada kali ini. Adapun teman kelompok saya yaitu Andi Husnul Hatimah, Nur Sasatri Putri, Andi Rahma Rahayu, Besem Miftahul Hairina, Wulandari B, Adinda Sakina, Sri Murliana, Andi Rijal, dan Nur Hikmah. Dan topik yang akan kami bahas yaitu toleransi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke penyajian materinya. Saya persilakan teman kelompok saya untuk menyajikan materinya. Kehidupan yang ada di dunia ini memiliki keberagaman yang begitu besar. Bahkan dalam satu keluarga saja sudah bisa ditemukan keberagaman tersebut. Keberagaman bisa terjadi karena adanya perbedaan antara satu orang dengan orang lain. Tentunya kita juga sadar jika di mana kita berpijak selalu saja ada perbedaan, entah itu dari suku, ras, agama, dan hal lainnya. Namun, di balik perbedaan tersebut, jika kita bisa menjunjung tinggi rasa toleransi, bisa memberikan sebuah dampak yang begitu positif untuk diri kita pribadi dan juga orang lain. Memiliki rasa ini dalam kehidupan kita pribadi adalah suatu hal yang begitu penting dan wajib untuk dilakukan. Nah, untuk bisa mengetahui pentingnya rasa ini dalam kehidupan secara lebih luas, maka kita akan membahas penjelasan apa itu toleransi. Secara umum, toleransi adalah sebuah perilaku manusia untuk menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, baik itu antar individu maupun antar kelompok. Adanya sikap ini dalam diri seseorang bisa memberikan rasa damai, aman, tentram, dan nyaman. Selain itu, sikap ini juga bisa memberikan pembelajaran indahnya suatu perbedaan dalam kehidupan ini. Tentunya, adanya sikap ini antar sesama manusia bisa meminimalisir terjadinya perpecahan, peperangan, permusuhan, baik itu antar individu maupun antar kelompok. Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerar, yang memiliki arti sabar dan menahan diri. Lalu, secara terminologi, toleransi adalah sebuah sikap saling menghargai, saling menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada orang lain yang bertentangan dengan diri sendiri dan orang lain. Manfaat toleransi. 1. Menjaga keharmonisan masyarakat. Sikap toleransi dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Dengan adanya sikap toleransi, kenyamanan dan ketentraman masyarakat akan terjaga tanpa adanya konflik karena perbedaan tertentu. 2. Mencegah perpecahan. Sikap toleransi bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. Terjadinya perpecahan yang dapat merugikan masing-masing individu dalam melakukan aktivitas sosialnya. 3. Menyatukan perbedaan. Toleransi diciptakan untuk saling melengkapi dan menyatukan perbedaan karena perbedaan berpotensi menyebabkan konflik. 4. Meningkatkan perdamaian. Setiap warga negara wajib memiliki sikap toleransi untuk mengurangi permasalahan di berbagai konflik yang bisa muncul di masyarakat. Sikap toleransi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat atau individu yang menetapkannya. Disadari atau tidak disadari, memberikan dampak positif atas penerapannya yang berulang. Manfaat tersebut adalah: 1. Membangun rasa nasionalisme. 2. Menanamkan rasa persaudaraan. 3. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. 4. Mengurangi sifat egois. Dan 5. Memanfaatkan proses dalam aspek agama. Kerukunan antara umat beragama maksud adalah kerukunan yang tercipta antara umat beragama dalam kehidupan sosial tanpa mempersoalkan agama atau akidah masing-masing. Di Indonesia, upaya untuk menciptakan kerukunan antara umat beragama sudah sejak lama dibina, sejak tahun 1967 hingga sekarang. Kemudian, dialog tersebut gencar untuk dilaksanakan, baik atas prakarsa pemerintah maupun masyarakat beragama itu sendiri. Upaya tersebut kemudian dinamai sebagai musyawarah antara agama yang melibatkan para pemuka agama di Indonesia. Tantangan yang dihadapi setiap umat beragama, seperti teman-teman lihat pada slide ini, ketiga persoalan tersebut sulit diatasi karena adanya beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama karena adanya sikap agresif
yang berlebihan pemeluk agama lain. Dan yang kedua, karena adanya kemutlakan Tuhan yang salah diartikan. Dan yang ketiga, karena adanya kepentingan luar agama seperti politik dan ekonomi yang patut dicampur tangankan dengan agama. Tetapi, jika faktor tersebut dapat diselesaikan, maka tantangan-tantangan tersebut dapat juga diselesaikan. Toleransi dalam keberagaman sosial budaya merupakan sikap atau perilaku yang menerima serta menghargai suatu perbedaan sosial budaya yang ada di daerahnya. Yang berarti dapat dikatakan bahwa toleransi ini merupakan sikap saling menghormati, saling menerima, saling menghargai di tengah keberagaman budaya, kebebasan berekspresi, dan berkarakter manusia. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa toleransi dan keberagaman budaya memiliki peran yang sama dalam menarik sumber daya manusia. Dengan demikian, mengingat bahwa toleransi dan keberagaman sama-sama berfungsi untuk menarik sumber daya manusia, keberagaman juga justru mampu menciptakan ruang bagi banyak inovasi baru dan ini sangat penting bagi sebuah usaha peningkatan ekonomi. Dalam susunan hal dasar sosial budaya, kebudayaan harus sesuai perlengkapan dengan mendekati serta memecahkan permasalahan yang muncul serta tumbuh pada warga, sehingga hal tersebut dapat membagikan cara dari sisi lain dalam memecahkan permasalahan sosial kebudayaan kelompok. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang hak asasi manusia dalam sosial budaya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara dengan keadaan sosial budaya yang paling beragam di seluruh dunia. Pada hak bersosialisasi dan kebudayaan mengkaji permasalahan di masyarakat, manusia serta kebudayaan sekaligus mendekatkan pada sumber dasar social science. Dalam bahasa Indonesia, social science merupakan ilmu sosial yang mempelajari tentang cara membangun komunikasi dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Ketika rasa menghargai itu muncul, tentu kita tidak ingin orang lain merendahkan budaya yang kita senangi, karena setiap orang memiliki hak asasi manusia dalam bersosial budaya. Dengan demikian, kita juga seharusnya tidak merendahkan budaya lain sebab kita akan turut merasakan betapa tidak nyamannya ketika budaya yang kita senangi dianggap remeh oleh orang lain. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keadaan sosial budaya paling beragam di seluruh dunia. Sebagai misal, Indonesia memiliki 652 bahasa daerah, tidak termasuk dialek dan subdialek. Kekayaan budaya itu sudah cukup membuat kita bangga sebagai orang Indonesia, belum lagi ragam budaya lainnya yang tak kalah banyak. Ketidaktoleransian dalam aspek ekonomi ini tidak hanya diwujudkan dalam sikap-sikap keagamaan saja yang mengklaim paling benar daripada yang lain, tapi dalam bidang ekonomi munculnya sikap-sikap yang sangat tidak toleran yang lebih parah lagi. Bayangkan segelintir manusia yang tak lebih hanya 10% dari jumlah penduduk Indonesia saja, tapi menguasai sebagian besar aset kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ini mulai dari hulu dan hilir. Anehnya, di balik gemerlapnya kemewahan dan pesta pora yang mereka lakukan dalam menikmati kekayaan yang dimilikinya, mereka tak peduli dengan kemiskinan dan kebodohan yang merajalela. Fenomena ini menjadikan kecemburuan dan sikap ketidaktoleransian sejatinya akan membahayakan kedaulatan bagi bangsa depan. Maka, agar ini tidak terjadi di kemudian hari, toleransi ekonomi harus dibangun atas dasar ekonomi berkelanjutan. Dan sesungguhnya bumi, air, dan seluruh kekayaan yang ada selama ini harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan monopoli oleh sekelompok manusia. Kesimpulan pada materi kami ialah karena keragaman budaya memperluas peluang yang terbuka bagi semua,
Salah satunya ialah akar pembangunan, yang dipahami tidak hanya sebagai pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai sarana untuk kehidupan intelektual, emosional, dan spiritual yang lebih memuaskan. Perpaduan atau pencampuran budaya terbukti mampu membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Integrasi ini memudahkan anggota budaya yang berbeda untuk menerima kemungkinan kerjasama ekonomi antar budaya dengan anggota budaya lainnya. Elemen pertumbuhan budaya dan ekonomi ini relevan karena juga membantu mempercepat globalisasi dan perdagangan dengan negara lain. Sebagai bangsa yang memiliki falsafah kehidupan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, patut bersyukur atas keberagaman ini untuk kemudian mengemasnya sedemikian rupa menjadi kekuatan dan sumber energi untuk membangun ekonomi bangsa. Kita belajar bahwa dalam toleransi, walaupun berbeda dari segi aspek agama, budaya, dan ekonomi, kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Begitu juga dengan hak asasi manusia yang terkait erat dengan toleransi, di mana hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap individu. Toleransi juga sebagai kewajiban moral, persyaratan antar politik dan juga hukum pada individu, kelompok, dan negara, karena toleransi menjadikan suatu keharusan agar mendapatkan keadilan pada suatu hukum negara. Baik, berikut adalah dokumentasi dari kelompok kami yang dimana pada awalnya kami melakukan diskusi bersama, kemudian setelah mendapatkan hasilnya kami memasukkan ke dalam PowerPoint kami. Presentasi kelompok kami, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.